Halo sahabat-sahabat Asanka semua. Semoga sahabat semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Ini lagi saya coba main-main lihat nih di pekerjaan. Ini kebetulan ada di depan studio Asanka. Nah itu studio Asanka. Ini lagi ada pengerjaan, katanya pembuatan mau dipakai buat ruko. Nah di sini saya melihat beberapa kejanggalan-kejanggalan dalam teknik otodidak dari mas tukangnya itu. Tadi udah sebelum video saya mulai udah saya komplain, sudah bisa mengerti. Jadi nanti ketika saya bikin video mas tukangnya nggak marah-marah sama saya. Ini kita kupas dari satu persatu dulu. Ini kalau secara urutan kerjanya ini, kalau pondasinya tidak menggunakan pondasi batu kali, bisa dibilang nantinya akan menggunakan struktur pondasi sakaraya dan slup gantung. Itu yang nanti mau dipakai buat slup gantungnya itu. Lah kita kupas dulu ini dari sakarayam. Kalau dimensinya cakarayam kalau menurut saya udah cukup lah ini, karena dengan ukuran 70-70 ketebalan 15 cm menggunakan besi 10 ini sebenarnya sudah cukup untuk support. Cuma yang terlihat janggal di sini, ini galiannya cuma sedalam 40 cm. Dalam 40 cm. Ini cuma ketebalannya segini kedalamannya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau cakarayam ini sendiri, karena kan beban nanti akan ditumbuhkan semua ke titik-titik cakarayam ini. Ini titik cakarayam kurang lebih jarak per titiknya 4 meter ya mas tukang. Ini titiknya 4 meter. 4 meter otomatis beban dari panjang 4 meter ini akan harus mengcover sepanjang 2 meter untuk titik pojok. Tapi kalau titik ini murni memikul 4 meter, karena ke sana 2 meter, ke sana 2 meter jadi 4 meter. Tapi kita lihat tuh, kedalamannya cuma 40 cm. Dan kalau secara urutannya, semestinya ini sebelum cakarayam dimasukkan, kalau sudah galiannya sudah dalam, sebelum dimasukkan kita hampar dulu pasir uruk dan astampeng, yang fungsinya nanti akan sebagai balance ataupun per ketika terjadi tarikan beban ataupun gonjangan ketika terjadi seperti gempa semacam itu akan nanti kan akan menjadi balance. Tapi ini pertama tidak dikasih pasir uruk, tidak dikasih astampeng, dan ini nanti besinya langsung nempel sama tanah. Otomatis apabila nanti tidak terbungkus sama cor, akan gampang terjadi korosi. Tuh yang pertama di sini. Ini untuk titik cakarayam nih. Ini kadang saya bingung. Boleh nggak apa-apa. Ini teknik dari mana? Tapi kalau oke lah, kalau memang secara otodidak diperkirakan, tapi kan harus sedikit ikutlah sama kaidah-kaidah teknik. Terus yang kedua, ini nanti yang mau dipakai buat slup gantung ini, cincinnya pakai besi 6. Ini pembesiannya di besi 6, tapi besinya masih kurang support. Kalau secara mendimensi untuk slup gantung ini sendiri, perhitungannya kan berarti kan bentangan dibagi 12 itu untuk ukuran beton. Kalau panjang 4 meter berarti paling enggak ketinggiannya kurang lebih sekitar 35 dan penampang bawahnya 17 sampai 18 cm. Itu menggunakannya pembesiannya semacam itu, berarti nanti kalau dicor kurang gede karena bentangannya panjang. Nah itu untuk
papan begistingnya sendiri ini. Begistingnya sendiri ini menggunakan batu bata. Kalau secara pertimbangannya untuk ekonomis Mas ya? Begisting batu bata. Oh iya. Tapi ini ada kelemahannya karena beton ini sendiri harus pengeringannya itu secara pelan-pelan. Kalau menggunakan begisting seperti ini nanti pengeringannya akan dipaksakan, jadi cepat kering. Jadi nanti mutu beton pasti akan turun. Yang harusnya semua sudah direncanakan gitu kan. Ini untuk mutu betonnya K300, 275 ataupun 250 pasti turun 10% karena pemaksanya terlalu cepat dan dipaksakan karena kandungan air dalam beton nanti akan terserap oleh batu bata ini sendiri. Nanti masih bisa diakalin kalau sudah dicor, sering-sering disiram ya Om ya, sering-sering disiram. Ini namanya sudah terlanjur. Itu Mas tukangnya itu teman saya, cuma tukangnya agak ngeyel itu. Ini nanti untuk pertimbangan untuk acuan ke depan biar teman-teman itu kalau mau bikin konstruksi semacam ini untuk bikin rumah slop gantung urutannya diperhatikan untuk kedalaman sakarayamnya sendiri karena bebannya ini pasti hanya menumpuknya di sini, tidak akan tertumpuk dibagi rata untuk pondasi memanjang karena dia tidak pasang pondasi memanjang, hanya memasang ini kalau dibilang lantai kerja menggunakan pasangan batu bata satu lapis dengan adukan. Wih, shooting terus. Tukang sing ngayal bos. Oke, terima kasih informasi dari saya. Sedikit komplain-komplain sama Mas Tukang ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Salam dari kami, salam membangun.